Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan dan mengerti firman Tuhan, dan bimbinglah seluruh kehidupan kami dan khususnya jiwa kami, roh kami, sampai kepada mental kami, pengetahuan kami, sehingga turut kepada firman Tuhan dan taat kepada tuntunan roh-Mu yang kudus dalam hati kami. Dan bawalah seluruh sukacita yang besar kalau kami menemukan pengetahuan yang membawa kami dalam hidup yang kekal. Pengetahuan Allah satu-satunya yang kami percaya, penyelamat, dan juga yang menentukan segala hidup manusia, yang berdaulat atas seluruh hidup kami, dan kami sungguh-sungguh menerima keberadaannya dalam Kristus yang sudah menyatakan seluruh kepenuhan Allah itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, dan tolonglah kami dengan firman-Mu, dengan roh-Mu, sehingga kami bisa belajar untuk berjalan bersama dengan Kristus dan meneladani seluruh hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan melanjutkan ya yang hari Kamis itu, dan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan istilah yang penting ya. Jadi satu istilah yang seringkali disalah mengerti adalah Bapa itu lebih besar. Nah, yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu memiliki dua natur ya. Jadi natur dia taat sebagai anak, dan dia adalah Allah sendiri. Nah, ini kita belajar dia menjadi seorang anak, dan dia berjalan bersama dengan Bapa, dan dia seluruh hidupnya, perkataannya, hatinya, pikirannya, tujuannya, seluruhnya itu adalah untuk memuliakan Bapa. Jadi menaatinya. Dan dia satu-satunya manusia yang menyenangkan hati Bapa, yang mengasihi, yang berkenan kepada Bapa, dan itu diakui sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya waktu dibaptis itu kan. Jadi baptisan itu menyatakan bahwa dia adalah anakku yang kukasih, yang berkenan. Jadi itu disahkan. Jadi dinyatakan pada dunia, ini loh yang akan menyatakan siapakah aku sebenarnya. Bapa itu siapa ya, anak ini. Nah, kalimat-kalimat itu sangat mempengaruhi pengertian orang-orang zaman sekarang, sehingga yang mengajarkan, hamba-hamba Tuhan mengajarkan itu juga para pemimpin rohani atau pemimpin gereja yang lain, itu mengajarkan hal-hal yang mungkin bagi kita adalah yang sudah jelas gitu kan. Tapi setelah mereka menjelaskan, ada sesuatu yang kemudian direndahkan, ada yang ditinggikan. Nah, kita lihat Yohanes 10 ayat 29. Ini datanya, saya bacakan datanya dulu ya. Tentang Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi konteksnya apa? Karena Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dia menyatakan tentang pekerjaan-pekerjaan Mesias itu kan. Jadi katakan, jikalau engkau Mesias, ngomong aja terus terang kepada kami. Itu ayat 24. Jadi waktu Yesus berjalan-jalan di Bait Allah dan berada di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi yang datang sekeliling dia itu berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jadi ada sesuatu yang mereka tuh, ya percaya enggak, percaya kan enggak. Ya ini orang ini bisa melakukan mujizat. Dan enggak bisa disangkali. Seperti Nikodemus, wah mujizat-mujizatmu itu pasti kamu utusan Allah. Tapi kalau dilihat omongannya, loh ini kok beda gitu kan. Jadi seperti omongannya ini menghujat Allah gitu. Jadi mereka bergumul gitu. Dikatakan membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, setelah itu Yesus menjawab, ya, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Aku ini siapa? Udah dijelaskan kan, udah tahu. Dari pekerjaan kuasanya, ya nggak ada orang bisa melakukan seperti itu kecuali Allah sendiri. Dan kalau dia manusia, nah siapa dia? Nah, kamu harus percaya bahwa akulah yang disebut sebagai Mesias, dan akulah yang bersama dengan Allah yang kekal selama-lamanya itu, yang sudah dijanjikan itu. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, ini satu tanda tanya besar bagi orang-orang yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Allah lebih daripada Allah, dan tidak percaya Yesus adalah Allah. Saudara, itu artinya bahwa mereka bukan domba-dombaku.
Kalau domba-dombaku pasti dengar saya, pasti percaya, pasti akan menyembah saya, pasti akan memuliakan saya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, siapakah domba-domba Kristus yang bisa percaya? Nah, saudara, kita kadang-kadang mendengarkan hal-hal yang penting ya. Terus Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya, kamu bukan dombaku, kamu bukan anakku, kamu bukan saudaraku gitu kan. Saudara, tempat kita di mana? Ya kita dibuang, kita dibinasakan oleh Tuhan. Karena kita bukan domba tapi kita kambing gitu. 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Mereka enggak akan binasa. Mereka domba-dombaku, mereka mengenal aku mengenal mereka, mereka mengikuti aku, dan mereka tidak akan binasa. Ini ayat-ayat seperti ini jelas sekali. Jadi keselamatan yang kita terima itu nggak akan bisa dibinasakan oleh karena perbuatan-perbuatan hal-hal yang bisa menghapus kasih Allah. Jadi kasih Allah itu bisa menghapus dosa manusia, tapi dosa manusia tidak akan bisa menghapus kasih Allah. Terang nggak bisa dikalahkan oleh gelap. Jadi terang bisa mengalahkan gelap. Gelap nggak bisa mengalahkan terang. Kasih dan dosa sama. Dan kalau kita menerima Kristus adalah Allah, Allah adalah kasih, maka kita dikuasai kasih, kita diberi kekuatan di dalam kasih, dan kita dilahirkan oleh kasih karunia Allah itu. Dan kemudian kita bisa mengalahkan dosa dan seluruhnya. Apapun itu, walaupun kita penuh dengan kelemahan, jatuh dalam dosa begini seperti Daud, Salomo, seperti Nuh juga jatuh dalam dosa, Adam. Saudara, kasih Allah itu jauh melampaui dan hal-hal yang bisa menghidupkan kematian rohani kita. Itu kasih Allah, kemurahan Allah. Jadi di sini jelas, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup kekal itu ya hidup yang kekal, saudara. Ya hidup yang kekal, hidup yang selamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak akan dicabut oleh siapapun, apalagi kuasa kegelapan, kuasa iblis gitu kan. Itu nggak bisa mencabut kita. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Jadi jelas ya dikatakan apa? Bapakku lebih besar daripada semua siapapun. Dan dikatakan bahwa dia lebih besar. Nah, ayat 30 menjelaskan aku dan Bapa adalah satu. Ini kesimpulan. Pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapak dan anak lebih besar mana? Enggak ada lebih besar. Tapi anak waktu taat, dia mengerjakan semua pekerjaan bapaknya. Dan dia mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Saudara, itu kalimat adalah dalam ketaatan, dalam kemanusiaannya, dalam perjalanan dia hidup mewakili semua manusia. Dan dia merendahkan dirinya. Dia taat sampai ke kayu salib. Itu artinya, jadi Bapak itu yang mengutus aku, dia lebih besar dari aku harus taat. Saudara, di situ yang mengutus itu adalah yang harus ditaati tunduk seperti itu. Oke, kita lihat pasal 8 ya. Yohanes pasal 8 ayat yang 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan ya. Adakah engkau lebih besar dari Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, sudah di sini. Siapakah engkau menyamakan dirimu? Jadi Abraham, Yakub, Taurat, kamu tuh lebih besar, lebih tinggi, dan lebih daripada Taurat, lebih daripada Musa, lebih daripada Abraham. Terus kamu tuh menyamakan dirimu siapa? Harusnya kalau kita sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, kita tahu, Yesus itu disamakan siapa? Dia adalah Allah. Dia menyamakan dirinya anak Allah, dia menyamakan dirinya, dia adalah anak manusia. Dia adalah anak tunggal Bapa. Dan itu jelas dia sendiri ngomong, Bapaknya sendirian berkata, menyaksikan kepada orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus itu, dan kita tahu bahwa itu adalah kesaksian yang sah. Dikatakan Tuhan Yesus seperti itu kan, jadi siapakah dirimu? Kamu samakan siapa dirimu itu. Yesus menjawab demikian, ayat yang ke-54, Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau engkau memuliakan diriku, jikalau aku memuliakan diriku sendiri,
maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu dapat berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Jadi waktu Yesus datang menjadi manusia itu, Abraham akan melihatnya, Abraham akan tahu, dan dia akan melihatnya di dalam rohnya. Yang sekarang di surga itu, Abraham melihat itu. Jadi orang-orang percaya yang ada bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus itu, seluruh kejadian di dalam dunia ini yang penting-penting, bahwa Yesus akan datang, dia akan menggenapi semuanya. Itu orang-orang yang beristilah sana itu, semua akan melihat dan mengagumi pekerjaan Kristus dan penyelesaian semuanya. Jadi di surga bukan mereka kemudian tidak sadar, semaput gitu kan, pingsan, terus nggak ingat apa-apa. Enggak. Orang-orang yang mati bersama dengan Allah itu melihat seluruh karya Allah. Ya seperti dikatakan nih, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi di mana Abraham sekarang? Di surga bersama dengan Tuhan Yesus kan? Bersama dengan pangkuan Bapak Abraham itu kan? Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang percaya itu. Semua orang percaya itu di dalam matinya, tanda petik, ini sepertinya masih menunggu itu. Mereka melihat karya Allah. Jadi seperti Yohanes melihat kejadian-kejadian akhir zaman, itu orang-orang percaya itu juga sama melihat semuanya, karya Allah. Bagaimana dia mengampuni kita, bagaimana dia menebus kita, bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana seluruh semesta alam diatur oleh Tuhan. Ada bencana yang ada di Brasil, di Maroko, gempa bumi. Saudara, itu di dalam seluruh rencana kedaulatan Allah. Dan Tuhan lakukan untuk membersihkan, untuk menyucikan, untuk menggenapi semua apa yang dia inginkan, kehendaki. Dan itu jelas semuanya. Jadi Bapak Abraham itu melihat kedatangan Yesus waktu dia menjadi manusia, itu dilihat dengan jelas. Termasuk kalau kita tahu, bukan hanya Abraham, Yakub, Nuh, Adam, semua. Imam-imam itu jelas melihatnya. Karena kita diberitahu Abraham, orang-orang percaya itu kan, dan melihat kita. Dan kalau kita tahu, loh kenapa Bapak ngomong seperti itu kok semua tahu? Karena itu dicatat dalam Ibrani pasal 12, saksi-saksi iman. Dengan iman mereka mengerti. Jadi bukan dengan tubuh, tapi mereka sudah mati, mereka sudah berada dalam hadirat Allah. Mereka melihat itu. Ya. Oke, kita lihat pasal 14 sekarang. Ya, Yohanes pasal 14. Ini hampir semua di kitab Yohanes ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, perhatikan, saudara. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, dan kita diberi tugas juga, dan kita melakukan kehendak Kristus, perkataan Kristus, yang dikatakan Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan yang lebih besar daripada itu. Saya tanya sekarang, apakah pekerjaan kita itu lebih besar daripada Kristus? Lebih mulia daripada Kristus? Lebih hebat? No. Nah, terus apa arti pekerjaan yang lebih besar? Saudara, jadi pekerjaan yang lebih besar itu adalah Tuhan Yesus berada di wilayah yang terbatas. Karena dia umurnya pelayanan cuma 3 tahun. Umur 30 sampai 3 tahun. Dia menjangkau terbatas dan dia berjalan pun terbatas, semua terbatas. Nah, sisanya itu penjangkauan ke seluruh dunia. Itu diberikan kepada gereja, diberikan pada orang percaya, dan mereka diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, jangkauannya, orangnya, dan semuanya. Jadi bukan berarti, berarti kita lebih hebat dong. Bukan, saudara. Tapi ini adalah satu wawasan, satu pengertian bahwa yang dilakukan bukan kuasanya kita lebih hebat dari Tuhan Yesus gitu. Wah, kita bisa membangkitkan orang mati, semua orang mati kita bisa bangkitkan. Orang buta kita bisa sembuhkan. Kita lebih daripada Yesus. Ini kalimatnya. Pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Saudara, kita menjadi satu orang yang masuk ke dalam ajaran yang menyesatkan. Kenapa? Karena bukan dikatakan Tuhan Yesus tentang keilahian dia dikasihkan kepada kita dan kita kemudian lebih besar dari dia. Nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan, bukan keilahian.
pelayanan kita, pengutusan kita jauh lebih besar, menjangkau lebih luas. Jadi ini adalah visi dan misi daripada Kristus. Jadi yang kita lakukan misinya itu apa? Wah, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjangkau ke ujung-ujung bumi, lebih besar, lebih luas, dan lebih kepada bangsa-bangsa lain. Itu tugas siapa? Nah, Tuhan Yesus kasihkan kepada gereja, kepada kita. Jadi ini pengertian ini supaya kita mengerti, oh arti lebih besar itu ada konteksnya, ada kaitannya di situ. Ya, jadi 14. Sekarang kita lihat ayat 28. Ya, 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Apa arti lebih besar daripadaku? Dia kembali kepada yang mengutus. Jadi yang mengutus itu, dia yang taat itu. Jadi ketaatan itu, dan yang taat kepada yang ditaati adalah lebih besar. Dari arti apa? Dia melakukan tugas misinya, dan dia selesai, dia melaporkan kepada Bapaknya, dan dia menyatakan penggenapannya, maka Bapaknya itu lebih besar daripada dia. Dalam apa? Dalam pekerjaan-pekerjaan dia menjadi manusia dan menanggung dosa kita. Dan disitulah Bapa itu lebih besar daripada Bapa yang mengutusnya. Jadi yang dibicarakan bukan keilahian, bukan. Tapi waktu jati diri Yesus dikatakan pada 10 ayat 30, Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Nah, ini jati diri. Ini statusnya, ini keberadaannya. Bukan pekerjaannya saja. Tapi aku dan Bapa adalah, nah adalah keberadaan, adalah satu. Jadi semua jadi beres. Kontaknya jadi beres semuanya. Ya. Nah, kalau kita lihat baik-baik gitu ya, lihat baik-baik di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17, perhatikan. Dari ayat 1, 2, dan kemudian ayat 3, saudara, ini hubungan tentang Yesus yang mendoakan bersyafaat kepada umatnya. Ya, doa Yesus pada murid-muridnya. Jadi ini berkaitan dengan Yesus berada di dalam dunia ini, dan terus kemudian dia berdoa sampai kepada dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia mengawasi dan dia menyertai murid-muridnya. Di dalam apa? Bukan di dalam hadirnya dia sebagai manusia, dagingnya, tidak. Yesus tidak ada dalam dagingnya. Dia berada di surga, dan dia kemudian keberadaan itu dinyatakan di dalam rohnya, hadiratnya dalam rohnya itu. Jadi kalau kita makan perjamuan kudus gitu, makan roti dan minum anggur, saudara, itu bukan tubuhnya Kristus kita makan. Bukan, saudara. Kenapa? Karena dari kalimat ini. Jadi antara hadirat Kristus di dalam roti dan air anggur itu, nah orang-orang Katolik percaya bahwa daging itu, roti itu betul-betul daging, dan air betul-betul darah. Jadi bukan lambang, itu betul-betul. Badan kita lihat, loh ini kan roti, bukan daging. Ini kan anggur gitu kan, bukan darah. Dan itu betul-betul lambang. Bukan, oh ini jadi daging darah. Bukan, saudara, itu di dalam iman. Nah, ini perhatikan. Ya, jadi pemandangan kita tidak bisa meliteralkan yang simbol, yang menyimbolkan yang literal. Yang lambang harus jadi lambang, bukan lambang dijadikan kenyataan. Dan itu sudah melewati pakem prinsip-prinsip yang melanggar daripada firman Tuhan. Jadi roti itu sebagai simbol lambang, mewakili keberadaan Kristus. Ya presentasi gitu kan. Tapi dia bukan Kristus. Itu di dalam iman kita sudah menerima Kristus. Di dalam kita mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Dan tubuh kita adalah tubuh Kristus. Jadi waktu kita perjamuan kudus, kita ini sudah bait Allah. Kita diingatkan dalam setiap perjamuan kudus, diingatkan tentang kemenangannya, jaminannya. Kita nggak akan dilepaskan, kita tidak akan dibinasakan, kita tidak akan dipisahkan dari kuasa apapun. Nah, itu waktu kita minum perjamuan kudus itu, minum anggur juga, itu dijamin seperti itu. Ya, oke, kita lihat ini. Ayat 1 ya. Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi Bapak itu, tujuan utama Bapak mengutus anaknya dan memberikan seluruh penebusannya apa? Memuliakan, permuliakanlah anakmu. Bapak tujuan utama menghendaki apa? Anak dipermuliakan oleh seluruh umat manusia
dipercaya, disembah, dipuji, dan diagungkan. Ini tujuan Bapa. Dan anak mengatakan, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan waktu Yesus menerima kemuliaan dari manusia, Yesus memuliakan Bapaknya. Bapaknya memuliakan Yesus dan terus-menerus memuliakan. Dan tidak berhenti. Dari kemuliaan menuju kemuliaan dan terus kemuliaan. Ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal itu, kuasa membangkitkan semua. Dari siapa? Dari Bapaknya. Jadi kuasa Bapaknya yang menghidupkan, yang mematikan, yang membinasakan, yang memberikan hati percaya, itu Bapa. Dan itu terjadi pada Petrus. Dan waktu dia bisa mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, gitu kan, yang maha hidup, gitu. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu bisa ngomong itu bukan karena kamu, Petrus, karena Bapakku yang memberikan. Sama seperti ini. Ia memberikan hidup kekal pada semua orang. Dan dari mana hidup kekal itu? Dari Bapaknya. Karena dia saat itu sebagai manusia. Dia bukan sebagai yang berjalan sebagai ilahi gitu. Bukan. Dia taat. Dari mana itu keselamatan? Dan nama saya bisa menyelamatkan. Dari Bapa. Di situ. Jadi karena ini ada misinya, ada pekerjaan yang visi yang Tuhan berikan, itu jelas dikatakan, ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kalau Bapa nggak berikan, Yesus nggak bisa selamatkan. Dan baru setelah itu ayat yang ketiga, inilah hidup kekal itu. Apa hidup kekal? Dan mengapa engkau bisa memberikan mereka kepada saya? Karena mereka juga akan di sini mengenal engkau. Mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan gini kan, satu-satunya Allah yang benar itu yang mengutus aku, Bapa. Dia adalah Allah yang Esa, Yahweh. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa Yesus Kristus? Ya dia kan, yang telah engkau utus. Dan keberadaan Yesus dengan Bapa itu sama. Yohanes 1 pasal 1, ayat 1 sampai 14 sampai 18 kan. Dan disitulah firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Satu-satunya yang engkau kenal, satu-satunya Allah yang benar, yang menyelamatkan, yang memberikan hidup kekal adalah Bapa itu. Dan bagaimana saya bisa memberi hidup yang kekal? Engkau mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Jadi Bapa bukan datang sendiri. Aku akan memberikan kamu dan memberikan pengakuan. Bukan. Bapa mengutus anaknya dan memberikan orang-orang yang percaya kepada anaknya supaya mereka percaya kepada dia. Dan ini peranannya beda, tapi statusnya sama. Nah, sore kita bisa membedakan keberadaan ilahi, keberadaan kealahan, keberadaan ketuhanan, keberadaan dengan pribadinya yang saling berkaitan dan taat, saling mempermuliakan. Nah, di situ terus Tuhan Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Bukan tentang keberadaan kuasanya, keilahiannya, ketuhanannya, kealahannya. Bukan. Tapi karena dia taat, dia diutus dan dia lebih besar dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam diri aku. Itu artinya di situ. Jadi konteksnya bukan konteks tentang status jati dirinya, bukan seperti itu. Tapi banyak orang membacanya apa? Oh, ini Yesus lebih rendah karena dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Ya, jadi ini bukan hal seperti itu ya. Jadi dikatakan dengan jelas mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan, menggenapi pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri. Jadi padamu sendiri. Dengan apa? Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, sudah dikatakan di hadiratmu. Bukan Allah itu hadir. Enggak. Hadiratmu, kuasamu, keilahianmu yang nyata dalam hidup saya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Ya. Oke, di sini kita sudah tahu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, kalau Bapak mempunyai keinginan kehendak yang termulia, yang teragung, yang terultimat, yang paling pokok adalah memuliakan anaknya. Saudara, saya tanya sekarang, apa pekerjaan yang terbesar dari anak? Apa pekerjaan terbesar daripada Roh Kudus? Sama, saudara. Pekerjaan terbesar, teragung, yang termulia dari anak, mempermuliakan Bapaknya.
Tadi pekerjaan Bapa terbesar, termulia, teragung mempermuliakan anaknya. Nah, anaknya pekerjaan terbesar apa? Mempermuliakan Bapa dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi Bapa dan anak saling memuliakan, saling mengagungkan. Dan di situ kita melihat kemudian apa yang terjadi. Bagaimana dengan Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus? Sama, so. Roh Kudus akan mempermuliakan Kristus yang dipermuliakan oleh Bapa, dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu mempermuliakan Kristus, karena pekerjaan yang terutama, yang tertinggi dari Roh Kudus adalah bukan memuliakan dirinya, bukan anak mempermuliakan dirinya, dia mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan anak. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus tidak mempermuliakan dirinya, dia mempermuliakan anak, dan anak mempermuliakan Roh Kudus, dan Roh Bapa juga, Roh Allah, Allah Bapa juga yang mengutus anak, yang mengutus Roh Kudus, mempermuliakan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mempermuliakan. Itu semua ada di dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Pekerjaan terutama Roh Kudus adalah memuliakan aku. Nah, ini satu pengakuan iman Westminster. Apa tujuan utama manusia? Saudara, dengan tepat dan sangat biblika dan kebenaran yang dalam Alkitab dikatakan pekerjaan teragung, tujuan hidup manusia yang paling utama adalah memuliakan Allah dan memuliakan terus-menerus, menikmati kehadirannya, hadiratnya. Nah, saudara, apa ya, ini satu tujuan utama dalam pengakuan iman Westminster, dan kita semuanya, dan Alkitab juga sama, Bapak juga sama, anak juga sama, Roh Kudus sama, gereja juga sama, seluruh orang beriman sama, mempermuliakan Allah. Nah, sedangkan Kristus yang Allah menjadi manusia, dia katakan, engkau mempermuliakan aku sejak kekekalan, engkau memuliakan aku. Permuliakanlah anakmu. Dengan apa? Dengan jalan aku mengerjakan ini. Bapak yang menyaksikan aku nggak butuh kesaksian dari orang lain. Bapak memberikan kesaksian padaku. Apa itu kesaksian Bapak? Pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Bapak. Yang mengutus aku, dia lebih besar. Ini yang aku lakukan. Nah, saudara, jadi jelas sekali di sini. Lalu, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Kalau dia satu-satunya jalan. Dan harus mengenal Bapak yang mengutus Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya saya mengenal Tuhan Yesus, saya bisa mengenal Bapa, adalah mengenal anak. Saya bisa mengenal Yesus, saya pasti akan mengenal Bapa. Dan itu tidak bisa lepas. Saya mengenal Tuhan Yesus, saya sudah mengenal Bapa. Maka Nathanael, Filipus juga sama. Waktu dalam keraguan, Tuhan Yesus mengatakan, yang berkata kan, tunjukkan Bapa itu kepadaku sudah cukup. Nah, itu Filipus ngomong demikian. Tuhan mengatakan, loh, kamu tuh lihat saya, kamu sudah kenal Bapa, nggak perlu kamu tanya. Coba, mana Bapak itu? Filipus, kamu bersama-sama aku udah lama. Kan aku udah jelaskan. Kamu melihat kamu mengenal saya. Kamu percaya kepadaku, kamu percaya kepada Bapa. Kamu melihat Bapa. Kamu menyaksikan Bapa dalam seluruh hidup saya ini. Jadi kita tidak bisa menerima hadirnya Bapa yang tak terbatas, yang luar biasa. Ayo Bapak, mana Bapak? Saudara, nggak bisa. Itu ada keterbatasan kita. Yang tak terbatas, itu menyatakan seutuhnya kepada yang terbatas. Nggak bisa. Kecuali yang Allah yang tak terhingga itu, yang terbatas itu, yang tak terbatas, yang tidak terbatas itu, dan menyatakan dirinya, membatasi dirinya, baru kita bisa kenal. Nah, di dalam siapa Bapak membatasi dirinya supaya dikenal oleh manusia? Di dalam diri anaknya. Membatasi dirinya. Kalau enggak, kita nggak bisa menampung Allah. Hati kita pun nggak bisa. Oh, Allah tinggal hadir dalam diri saya. Sudah nggak mungkin, matilah kita. Allah berada pada dirinya sendiri. Dan dia mengatur semuanya. Dia menciptakan surga, dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan malaikat dan seluruh manusia, dan seluruh ciptaan adalah ciptaan dia. Dan dia sendiri sudah berada di mana? Di dalam hadiratnya yang tak batas itu. Lebih daripada surga, karena surga diciptakan oleh dia. Dan bagaimana besarnya dia? Saudara, hanya Tuhan yang tahu. Dia tak terbatas. Tidak berhingga. Infinity. Saudara, tidak berubah. Dia sempurna. Dia kekal. Oh, itu semua milik Allah. Dan kita nggak bisa memiliki apa yang Allah miliki 100%, nggak bisa. Dan kita hanya mengenal di dalam siapa? Kristus. Dan kita sudah dimuliakan, kita sudah terima hidup kekal. Dan kita sudah bersuka cita.
Jadi kita sudah mengenal ini. Jadi tujuan Bapa semua kita kenal, orang mengenal Yesus adalah atas anugerah kuasa Bapa, ditarik oleh Bapa, dan itu ayatnya ada di dalam Yohanes pasal 6. Coba kita lihat ya. Kita ulang Yohanes pasal 6 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Saudara perhatikan ya, dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan di akhir zaman. Jadi orang-orang yang percaya pada Kristus itu, siapa yang mengangkatnya, siapa yang menariknya, siapa yang menggiringnya, dan siapa yang mendatangkannya pada Kristus sehingga dia bisa percaya. Siapanya memang satu, Bapa, dan bukan Tuhan Yesus ya, Bapa. Nah, yang diserahkan kepada Bapa itulah yang dipelihara Tuhan Yesus, yang diselamatkan dan tidak akan binasa, tidak akan dibuang. Kenapa? Karena Bapak yang kasih. Kalau orang ya bisa salah kan? Ini Bapak yang kasih. Saudara, ini satu kemuliaan yang luar biasa sebenarnya kalau kita mengenal ayat ini kan. Dan kita tahu bahwa di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-36. Yohanes 6 ayat 36 ya, kita lihat ini. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini kalimat-kalimat yang menjamin pasti dan mutlak. Karena Yesus yang berbicara, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Aku jamin, tidak ada binasa, tidak ada yang keluar, tidak ada yang terlepas, dan semuanya tidak akan dibuang yang diberikan Bapa kepadaku. Nah, saudara, ini adalah tujuan kemuliaan Bapa memuliakan Kristus, tujuan terutama Roh Kudus memuliakan Kristus, dan tujuan Kristus memuliakan Bapa dan memuliakan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi Tritunggal ini saling memuliakan, dan itu menjadi contoh, menjadi kekuatan supaya kita juga sama, kita memuliakan Allah, dan barulah Allah memuliakan kita. Dan kita memuliakan Allah. Bagaimana saya bisa memuliakan Allah? Saya memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Saya mengampuni orang-orang yang diampuni oleh Allah. Saya mengasihi mereka. Saya menghormati mereka. Saya memuliakan mereka. Saya membuat seluruh dari hidup saya menghormati orang-orang yang dihormati oleh Bapa. So, itu kemuliaan dari Allah yang Tritunggal itu, dan kepada orang percaya yang saling juga seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saling memuliakan. Jadi kita ini kalau menghormati orang yang bersalah, kita sabar, kita mengampuni, saudara-saudara sedang memuliakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Di dalam apa? Di dalam seluruh kelemahan kita, dan Kristus yang menjadi kekuatan sumber jaminan kita. Kenapa saya bisa memuliakan Allah? Dengan cara memuliakan Allah dengan apa? Dengan menerima kelemahan-kelemahan orang, dosa orang, mengampuni, sabar, dan semuanya. Saudara, itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Seperti Kristus menerima dosa kita dengan memuliakan Bapa, sama seperti kita. Dan kita mendapatkan sumbernya daripada Kristus. Ya, jadi ini adalah jelas. Jadi kita melihat ini. Jadi tanpa mengenal Kristus, saudara, tanpa mengenal Kristus, tidak ada satu orang pun bisa mengenal Bapa. Ya, tanpa mengenal Kristus. Dan sebaliknya, orang bisa mengenal Bapa itu harus melalui Kristus. Jadi kalau orang bisa percaya pada Yesus, itu berasal dari siapa? Dari Bapa. Dari percaya kepada Kristus itu, dari mana sumber asalnya, penyebabnya? Karena percaya kepada Bapa. Jadi di dalam Kristus segala kepenuhan Allah ada di dalamnya. Dan kita tidak perlu takut. Kita tidak diberi roh takut oleh Tuhan. Dan kita harus berani menyatakan diri kita, pengakuan kita. Dan kita bisa mengakuinya di depan orang. Kita bisa mau membicarakan, mau berdebat, saudara, kita dengan lemah lembut dan menegakkan ketuhanan Kristus di atas segala-galanya. Jadi Tuhan yang bisa membuka hati manusia. Jadi kalau saya berdebat gitu kan, saya harus tahu bahwa orang bisa percaya bukan karena saya pintar berdebat, bukan saya bisa berkhotbah, pintar berkhotbah, bukan, saudara. Tapi karena Allah yang bekerja dan Allah di dalam seluruh kehendaknya. Bapa itu memberikan hati orang percaya kepada Kristus. Jadi kita nggak ada kebanggaan sama sekali. Kalau kita bisa berkhotbah, orang datang ratusan ribu percaya Tuhan Yesus, wah, orang ini bertobat. Kok bisa dia bertobat? Karena khotbah saya. Saudara, itu keblinger sekali.
Apalagi orang-orang yang saling memamerkan berapa banyaknya jemaat. Wah, ini jemaat saya banyak, kamu berapa? Saudara, itu jemaatmu atau jemaat Tuhan? Apa kamu jamin bahwa jemaat itu semua adalah betul-betul orang mengenal Kristus, mengenal Bapa? Belum tentu, saudara. Justru kepalsuan-kepalsuan kemunafikan itu seringkali mengkamili dan merusak seluruh daripada apa yang kita pikirkan. Dan itu disebut sebagai apa? Ragi orang Farisi. Dan ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kalau kita hidup di dalam kemunafikan seperti ini, saudara, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Nah, kita baca ini ya. Kita baca Matius 16. Minggu depan, hari Kamis, saya akan lanjutkan ini. Matius 16 pasal 5. Pasal 16 ayat 5. Tuhan Yesus berkata tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ini yang membuat satu bangsa Israel itu nggak bisa keluar. Karena mereka dihalangi percaya kepada Kristus, Yesus, Mesias itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, ayat ke-6. Matius 16 ayat ke-6. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus dan Lukas sama persis. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi itu ada ragi Herodes yang ditambahkan di situ. Jadi ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu ada di mana? Dalam Markus dan juga Lukas pasal 12 ayat 1. Itu dijelaskan di situ. Jadi Markus menjelaskan menambahkan Herodes. Dan Herodes itu adalah orang Israel yang munafik sekali. Sama dengan orang Farisi dan semua orang yang berlaku dalam kemunafikan, termasuk kita semua di dalam gereja Tuhan. Saudara, kita ini orang-orang yang mungkin kita nggak sadar kita dalam dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kemunafikan. Jadi antara yang kita ngomong dengan hati kita beda, kita menampilkan kepalsuan-kepalsuan supaya kita merasakan nggak enak apa semuanya. Saudara, kita sebenarnya kita tidak diperbolehkan menjadi orang yang bermuka dua, bermuka tiga, bertopeng. Itu kemunafikan. Dan itu paling dibenci Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya ragi seperti orang Farisi Saduki ini, saudara, tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, ini ayat yang ke-8 ya. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi dari mana ragi itu punya kuasa dan konsekuensinya? Menjadikan orang-orang bersama dengan Tuhan Yesus menjadi bimbang, kurang percaya, goyah imannya. Dari mana ini? Karena ragi orang Farisi hidup dalam kepalsuan, kemunafikan. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan, ataupun akan 7 roti dan 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan. Kemudian, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Nah, saudara, ini adalah satu halangan satu-satunya yang akan menghalangi kita nggak bisa percaya kepada Tuhan. Yang menghalangi kita adalah ragi orang Farisi, ragi kepalsuan keagamaan. Dan Tuhan Yesus sangat menentang ini. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5, ya, ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu, dikatakan, bahwa sedikit ragi mengkamili seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Hidup Kristen yang sesungguhnya tidak boleh ada kemunafikan, ada ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, dan ragi Herodes, ragi-ragi yang lain. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang membuat kita tidak beragi. Hadirat Kristus sebagai tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Jadi ini satu penghalang yang besar. Termasuk di dalam Lukas pasal 24 ayat 16. Tuhan Yesus katakan dengan jelas di dalam pasal ini dan ayat ini. 24 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus katakan apa? Dan jelas dikatakan bahwa mengapa kamu nggak percaya-percaya? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, kenapa kita nggak bisa percaya mengenal Kristus, tidak bisa datang pada Kristus? Salah satunya adalah banyak selaput-selaput yang ada. Dan yang terbesar adalah bukan selaput penyesatan agama-agama yang lain, kepercayaan yang bukan. Saudara, karena kepalsuan di dalam diri kita. Itu yang membuat kita tidak bisa menerima Kristus seperti Yudas. Seperti Ananias dan Safira. Seperti Alexander the Great. Dan seperti orang-orang yang murtad semuanya. Dan sebagai penutup ya, kita buka ini sebagai penutup. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ya. Matius pasal 5 ayat 48. Saudara perhatikan baik-baik. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Ya, jadi itu dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang 48. Ya. Dan dikatakan di tempat yang lain, saudara, keagamaan dikatakan ya. Sebentar saya lihat. Hidup keagamaan. Hidup keagamaan. Nah, saudara, kita buka dalam Matius 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ini ada ketegasan dan satu peringatan nanti diulang oleh Tuhan Yesus. Ya, banyak diulang kalimat-kalimat ini. Demikian. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, lebih hidup, lebih di dalam keselamatan, lebih di dalam anugerah Tuhan. Jadi saya ulangi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan lebih hidup dari keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara jangan kaget di akhir zaman. Begitu banyak orang Kristen berteriak, kenapa Tuhan? Aku sudah mengenal Engkau. Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan misi penginjilan. Aku sudah membangun gereja. Aku sudah memberikan persembahan. Aku sudah rajin ke gereja. Aku sudah melakukan banyak hal di dalam Engkau Tuhan. Dan bahkan aku bisa melakukan mujizat-mujizat. Aku bisa mengusir setan. Bukan hanya itu. Aku bahkan dibakar karena imanku kepadamu Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal Engkau. Kenapa, saudara? Jadi jelas dikatakan Tuhan Yesus, karena ragi orang Farisi. Karena hidupmu adalah penuh dengan kemunafikan. Saudara, jadi virus yang mematikan ini, yang bernama hidup keagamaan yang ragi orang Farisi dan Saduki itu, saudara, itu diperingatkan kepada kita melalui Tuhan Yesus, dan dengan jelas dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan kata celakalah kamu, itu karena kemunafikan. Dan jika kita hidup di dalam hal seperti ini, saudara, kita harus cepat-cepat balik. Kalau tidak, nah itu berat. Ya, oke. Kita bersyukur pada Tuhan, kita menghindari hidup dalam kepalsuan, bermuka dua, bertopeng, dan dalam kemunafikan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan.